Oke, kita review gudang kohe. Kemarin ada yang tanya, "Bang, kok kohenya kering? Digimanain?" Kita bahas tuntas di sini dan aku juga review ukuran rakku. Dan jangan lupa di like, komen jika kurang paham, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube Farhan Hanafi, membahas seputar peternakan ayam broiler, sistem skam dan sistem koloni. Video kali ini kita mau review gudang kohe di kandangku. Ikuti terus review apa aja. Aku juga review raknya nanti. Gudang kohe ada di belakang kandang. Alhamdulillah masalah kohe kandang koloni kering. Nanti ikuti terus. Kita pertama-tama spill ke dalam. Ini setelah dilakukan pencucian kandang. Kemarin kan video cuci kandangnya udah aku upload, bisa dicek. Ini setelah dicuci hasilnya seperti ini. Nah, ini dia. Kemarin kan masih banyak menggenang air, menggenang-genang sisa-sisa kotoran. Sekarang udah didorong keluar dan lantainya sudah bersih sekarang. Sudah bersih, tinggal nunggu kedatangan ayam. Tapi setelah ini nanti masih disemprot disinfektan dan masih dikapur biar lebih steril. Nah, ini dia contohnya. Kita review raknya. Jadi ini dia rak 2 meteran. Yang ini 2 meteran, ketinggiannya kurang lebih antara kohe dan ayam itu 25 cm. Kemudian sama, yang bawah juga sama. Memakai satu nipel, jalur nipel di tengah. Ini lebar rak 2 meter dan super feeder kita pakai dual line super feeder. Nah, ini dia. Yang atas juga sama. Yang nepelnya satu, kemudian si super feedernya ada dua tempat makan. Untuk lampu LED-nya satu lorong per 2 meter itu satu line lampu. Nah, ini jalan kurang lebih 120 cm. Ini agak lebar. Ini lebar banget. Bahkan di tempat temenku itu ada yang 1 meteran, kalau tempatku 120 cm. Ini lumayan lebar, ini udah cukup buat lalu lalang, udah enak banget. Nah, ini dia regulatornya. Regulator 2 rak atas bawah memakai satu regulator. Yang ini menuju rak lantai yang atas. Nah, yang ini menuju rak lantai yang bawah. Ini rak ukuran 1 meteran. Nah, ini 1 meter. Satu line nipple dan satu line super feeder atau tempat makannya. Alhamdulillah ini rangkaian regulatornya tidak pernah bermasalah, tidak pernah angin atau gimana, lancar terus. Tekanannya juga bisa disesuaikan. Ini satu regulator ini kurang lebih raknya ini kan 25 meter. Nah, 25 meter putus jalan 2 meter. Jalannya terlalu lebar 2 meter. Kemudian regulator lagi. Untuk lampunya juga sama. Lampunya ini per 25 meter itu ada soketnya. Nah, untuk super feedernya sendiri ini masih leluasa, jadi bisa buat makan ke samping kanan kiri. Ini penampakan di luar kandang. Bentar lagi kita review gudang kohe yang ada di belakang blower. Nah, ini posisi sekarang masih bersih-bersih, kondisinya seperti ini. Alhamdulillah lalat juga masih aman meter untuk di kandang. Nah, ini dia penampakan di belakang kandang. Nah, ini sisa 8 blower. Kurang lebih lahan luas lahannya itu 5 yang belum laku. Ini kohe sekam. Untuk jadi bangunan kandang campur skam 16 blower totalnya, ditambah 1 blower di gudang kohe. Ini dia contoh gudang kohe. Yang sebelah kiri ini belum jadi, ukurannya sama. Yang sebelah sini sudah jadi. Ini lebar 8 dikali 12 meter. Nah, untuk inletnya sendiri memakai
jaring-jaring yang paling kecil lubangnya agar lalat tidak masuk. Ini kondisi sekarang blowernya tidak dihidupkan, ada sedikit lalat di sini. Kalau blowernya hidup, alhamdulillah aman, tidak ada lalat. Nah, seperti ini contoh di dalamnya. Itu ada sedikit salah teknis pemasangan si blower. Lebih baik pemasangan blower agak turun hampir sejajar dengan lantai, kurang lebih naik cukup 20 cm aja, atau naik 50 cm dari lantai agar anginnya itu mendasar. Nah, untuk lantainya sendiri ini cuman memakai tanah, jadi tidak di semen. Untuk rangkaian atasnya harusnya memakai plastik UV. Untuk periode pertama aku memakai plastik bening, itu plastik kiloan. Itu kering kohenya, tapi plastiknya tidak awet. Yang awet itu pakai plastik UV yang ori, yang kuat lah. Kalau cuman pakai plastik bening itu satu periode dia hancur. Nah, ini contoh gudang kedua. Kenapa kita buat gudang kedua? Karena supaya si kohenya itu tidak terlalu tebal, biar bisa jauh lebih kering untuk kohenya sendiri. Nah, kalau memakai plastik UV itu kering, tapi aku buat intermittent untuk si blowernya, jadi menitan. Biasanya aku buat 1 jam hidup, 1 jam mati, 15 menit hidup, agar panasnya tidak gampang kebuang. Nah, ini jalan menuju gudangnya. Yang baik itu ini kita diberi rangkaian, jadi tertutup untuk jalannya. Ini yang bagus, ini tertutup, dan agar lalat tidak sampai gampang masuk. Nah, ini dia untuk campuran kohe. Agar membantu mengeringkannya, aku memakai arang sisa pembakaran. Ini memakai arang sisa pembakaran, lalu aku tabur dolomit, aku semprot H2O2, kemudian rajin dibolak-balik. Alhamdulillah kohenya kering dan laku dijual. Karena petani itu mintanya kohenya kering supaya kita bisa menjual untuk memenuhi kebutuhannya si para petani. Kalau basah kohe itu pasti nggak laku, jadi kita keringkan di gudang kohe dan kita olah agar kering. Aku pakai dolomit, kemudian memakai abu sisa pembakaran, kemudian aku bolak-balik 2 hari sekali, dan tebarnya tipis-tipis saja agar membuat lebih cepat keringnya. Oke, sekian video kali ini. Komen aja misal kurang paham, pasti aku balas satu persatu, atau pengen dibuatkan video review tentang apa lagi, nanti bisa di komen. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih yang sudah menonton.